Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah Zat yang telah banyak memberikan kita nikmat baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Usman Nur dengan NIM 2021310221 dari ruangan INA 21A selaku pengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks observasi, jadi silakan menyimak dengan baik. Sebelum lebih jauh terkait dengan materi teks observasi, kita harus mengetahui apa sih teks observasi itu. Jadi, teks observasi dilansir dari situs Kemdikbud mengatakan bahwasanya teks observasi merupakan tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai karakteristik sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Tak hanya itu, definisi teks observasi juga disampaikan oleh para ahli. Salah satunya adalah Kosasih yang beranggapan bahwa teks observasi ini merupakan teks yang informasinya tersaji berdasarkan sudut pandang keilmuan, di mana di dalamnya akan dimasukkan semua informasi yang telah didapatkan dari observasi. Tak hanya itu, Sugiono juga beranggapan bahwasanya teks observasi ini adalah suatu informasi yang didapat berdasarkan proses pengamatan terhadap situasi dan kondisi secara keseluruhan. Selanjutnya kita melangkah kepada aspek selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks observasi itu terdiri dari beberapa macam loh. Yang pertama, berdasarkan fakta, kemudian disajikan secara objektif, kemudian ditulis lengkap, kemudian disajikan secara menarik, kemudian tidak menyimpang dari moral yang tidak baik seperti propaganda, pemihakan atau penuduhan dan atau prasangka buruk. Nah, selanjutnya kita mengarah kepada struktur teks observasi. Ternyata struktur teks observasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi kalimat, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian, kemudian yang ketiga deskripsi manfaat, dan terakhir adalah kesimpulan. Ayo kita menyusun teks laporan hasil observasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan judulnya dulu. Kemudian yang kedua, membuat kerangka laporan pengamatan. Kemudian yang keempat, membuat kalimat pembuka laporan pengamatan. Kemudian yang kelima, mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka yang sudah dibuat. Kemudian menyusun isi laporan dengan gagasan pokok. Dan terakhir, membuat kalimat penutup berupa kesimpulan yang diambil dari pengamatan. Berikut ini adalah contoh teks observasi. Silakan disimak dengan baik ya.